Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang kalian tanyakan adalah ini ya. Seperti apa metode sensus de jure canvasser? Ya. Metode sensus ada de facto, de jure ya. Nah, pertanyaannya. Sensus de jure canvasser. Kalian harus tahu dulu apa itu de facto dan de jure ya. De facto adalah kondisi menarik data, pencari data, petugas sensusnya memeriksa siapa saja yang ada di situ tanpa harus dia melihat KTP-nya. Itu namanya de facto. Biasanya terjadi di daerah perkotaan karena di perkotaan de facto yang dipakai. Perkotaan berkumpul orang-orang di situ, baik KTP di situ ataupun KTP di luar wilayah tersebut. Maka biasanya dipakainya de facto karena di daerah perkotaan. Nah, kalau di daerah perkotaan nyarinya de jure, repot karena banyak orang-orang bukan daerah tinggal situ ada di situ. Misalkan di daerah kos-kosan, KTP-nya KTP daerah. Nah, makanya kalau di daerah terpencil pasti orang situ. Mungkin orang-orang dari tempat lain mampir ke sana itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi untuk daerah terpencil, daerahnya pakainya de jure ya. Kalau daerah perkotaan pakainya de facto. Terus apalagi canvasser? Nah, canvasser adalah kondisi wawancara ya, modelnya adalah wawancara. Dengan householder intinya si responden dia bisa mengisi sendiri. Kira-kira di desa terpencil masyarakatnya bisa mengisi kuesioner wawancara atau dia perlu diwawancara langsung. Lain dengan daerah yang sudah pendidikannya ada tinggi, mereka mengerti isi-isi dari maksud dari kuesioner. Sedangkan di daerah terpencil, desanya swadaya, mereka mungkin bisa baca itu ya. Ada bisa juga tidak bisa baca. Itu masalah satu. Masalah kedua, ketika mereka bisa baca, mereka ngerti nggak maksud dari isi kuesioner, pertanyaan kuesionernya. Nah, supaya tidak kesalahan, maka dipakailah wawancara atau istilahnya itu canvasser. Jadi dari keterangan di soal daerah terpencil, berarti daerah terpencil itu de jure. Desa swadaya. Nah, swadaya berarti masyarakatnya harus tahu nih. Kalian harus tahu konsep desa swadaya itu bagaimana. Ya. Kalau daerah terpencil, swakarya, nggak bisa swasembada gitu ya. Swasembada mesti bukan desa terpencil. Ya. Kalau desa swasembada dia mesti bukan sudah ada akses jalan yang sudah memadai. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus paham konsep dari desa dan konsep dari metode sensus. Ya. Metode sensus. Jadi sensus de jure de facto dan householder dan canvasser. Jadi jawabannya itu ya. Seperti apa metode de jure? De jure adalah warga asli. Secara daerah terpencil pasti dia warga asli. Bapak ulangin. Secara dia masih desanya swadaya, maka dia wawancara atau canvasser. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghitung angka kematian? Angka kematian dipakai adalah dilihat seberapa banyak dari kematian yang ada di masyarakat. Rumusnya kalian sebenarnya mudah ya. Ada penduduk 2 juta, kematiannya 200
jiwa. Nah, ini seperti populasinya 2 juta. Death-nya itu 200 jiwa. Nah, rumusnya death, nah, angka kematian ya, angka kematian, death per P kali, nah, death-nya berapa? 200 dibagi 2 juta, banyak banget dong berarti. Makanya dikalinya 1000. Nah, berarti 200 per 2 juta kali 1000. Coret. Berarti 2 per 20. 1/10 ya, 1/10. 1/10 itu sama dengan 0,1. Nah, 0,1. Sedangkan tadi perkaliannya perkalian 1000, jadi per 1000. Per 1000 itu lambangnya gini ya. Ini istilahnya per mil, 0,1 per mil. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E ya, sebenarnya salah, berarti salah kunci. Jadi jawabannya 0,1 per mil. 0,1 per mil. Nah, ini adalah perhitungan standar untuk kematian, migrasi, atau kelahiran. Nah, Bapak ingin menyinggung sedikit, angka kematian COVID di Indonesia tidak mengikuti standar perhitungan seperti ini. Dia hanya menjelaskan perhitungannya nominalnya aja. Oh, kematian COVID berapa juta gitu ya, berapa ratus naik. Nah, tapi dia harus menghitung juga, dibandingkan berapa jumlah penduduk yang ada gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, kemungkinannya sangat kecil ya, sangat kecil. Belum lagi itu juga banyak yang dinyatakan COVID gitu ya, padahal dia bisa jadi belum tentu COVID. Nah, itu banyak yang harus kita koreksi dari angka kematian yang ada di berita. Kalau kalian paham tentang demografi, sehingga angka-angka yang ada di berita itu bisa jadi dibesar-besarkan ya, dibesar-besarkan. Ya, angkanya tidak terlalu besar. Bisa jadi seperti itu ya, karena perhitungan standarnya tidak sesuai dengan rumus-rumus demografi yang ada. Nah, biasa dilanjut, bagaimana maksud teori inti ganda nomor 33? Nah, inti ganda sering keluar, ataupun teori model perkotaan, model keruangan perkotaan, baik itu sektoral, baik itu konsentris, dan juga inti ganda. Intinya nomor 1 pasti daerah pusat kegiatan, nomor 2 itu daerah peralihan ya, industri ringan ya. Nah, boleh. Lalu nomor 3, 4, 5 urutannya pemukiman kelas bawah, pemukiman kelas menengah, pemukiman kelas atas. Ini 3 kali YouTube membahasnya ini terus. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Untuk inti ganda atau sektoral atau konsentris, kalian hanya mengingat 1, 2, 3, 4, 5 urutannya seperti itu. Lain soalnya kalau ditanya nomor 1 di mana, nomor 2 di mana gitu. Biasanya itu agak, kalian harus tahu gambarnya berarti kan. Apakah Jakarta seperti ini? Jakarta itu ada 5 kota ya, diingat ya. Jakarta itu sebuah provinsi.
terdiri dari 5 kota yang berdempetan semuanya. Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, Barat. Nah, kota-kota tersebut apakah pakai inti ganda, apakah konsentrus atau sektoral? Nah, bisa jadi di luar dari 3 ini ya. Ini hanya sebuah teori yang dibikin oleh pencetusnya. Teorinya seperti ini. Apakah kota yang ada di Indonesia atau di dunia seperti ini? Bisa jadi di luar dari ini. Intinya teori-teori tersebut hanya menggambarkan setiap kota itu mesti ada daerah pusat kegiatan atau perkantoran. Setiap kota itu mesti ada daerah kelas bawah. Pasti ada kelas atas. Kelas bawahnya di Jakarta atau kelas bawahnya di Semarang atau kelas bawahnya di Bogor itu bisa berbeda. Kelas bawahnya di Jakarta atau kelas bawahnya di London itu bisa berbeda kondisinya ya. Intinya pasti ada kelas bawah seperti itu. Pasti di sana ada kelas atas. Nah, seperti itu. Walaupun kondisinya seperti bagaimana, bisa jadi berbeda-beda tiap kota. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah seperti apakah daerah penyangga itu? Nah, dia menanyakan, kalian menanyakan tentang yang nomor 5 ya, daerah penyangga. Apa itu daerah penyangga? Nah, sebelumnya kalian pelajari dulu wilayah, ada jenisnya, wilayahnya formal atau wilayahnya fungsional. Nah, seperti yang kita bahas waktu semester pertama, wilayah formal itu ciri di semua daerah sama, tentunya akan disebutnya formal. Ciri di semua daerah, di semua dunia ya sama. Nah, namanya pertanian di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di apa namanya, di Afrika, di mana-mana sama itu. Namanya formal, daerah pertanian. Nah, samanya ya pertaniannya bisa beda-beda ya. Pertaniannya ada yang gandum, ada yang jagung, ada yang padi, ada yang tebu, macam-macam. Tapi sama, pasti daerah lapang, daerah terhampar gitu ya. Bisa kelihatan dari mata juga kalian tahu, oh ini daerah pertanian gitu, udah jelas ya. Daerah tropis semuanya sama di seluruh dunia, pasti panas, terus ada tumbuh-tumbuhannya beragam, heterogen, sama itu namanya ciri wilayah formal. Nah, wilayah pegunungan di semua daerah sama, daerah pegunungan itu mesti terjal, kemiringan kayak gitu, berkontur ya, ada terbing, ada. Daerah pegunungan landai bukan daerah pegunungan itu. Daerah pegunungan mesti dia ada kemiringan, ada terjal segala macam. Baik di Indonesia atau di Eropa atau di mana-mana. Daerah perkotaan sama di semua daerah di seluruh dunia. Pasti tadi Bapak bilang ada daerah pusat kegiatan, ada pemukiman orang kaya, pemukiman menengah, pemukiman bawah. Itu semua kota sama, walaupun nanti bisa berbeda-beda kondisinya ya. Kondisi perkantoran di Bogor dan kondisi perkantoran di Singapura ya bisa berbeda. Tapi pemukiman sama. Kondisinya pasti ada perkantoran. Di Singapura pasti ada pemukiman, di Bogor pasti ada pemukiman gitu. Nah, itu namanya wilayah formal, kondisinya sama di seluruh dunia. Sedangkan wilayah konservasi itu wilayah yang berbeda-beda. Ya, berbeda. Ada yang konservasinya laut, ada konservasinya hutan, ada konservasinya difungsikan ya, ada fungsinya. Terus ada penyangga. Nah, penyangga ini adalah daerah yang menyokong dari perkotaan, namanya hinterland biasanya ya, penyangga. Nah, ini termasuk wilayah yang sifatnya fungsional ya, adanya aktivitas di situ ya, adanya aktivitas manusia. Perkotaan ada aktivitas tak enggak? Iya, perkotaan benar ada aktivitas, namun dilihatnya adalah satu formal, wilayah yang sama. Penyangga adalah wilayah yang memasok baik tenaga kerja walaupun dan juga suplai makanan buat perkotaan. Maka ini terjadinya aktivitas manusia.
penyangga. Itu ya pertanyaannya ya. Kalian bisa baca-baca lagi tentang formal dan fungsional. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan pola aliran sungai seperti nomor 47? Nah, ini pola aliran sungai. Nomor 1 dendritik, nomor 2 adalah radial ya. Radial itu artinya menyebar seperti jari-jari, radius ya, asal katanya radius, radial. Radial itu seperti jari-jari ya, yang melingkar ya, melingkarnya bukan membentuk lingkaran, tapi melingkarnya itu menyebar gitu ya, dari satu titik pusat ke segala arah atau dari segala arah ke titik pusat. Nah, bedanya kalau sentrifugal, fugal itu keluar ya. Fugal berarti dari dalam keluar menyebarnya. Nah, yang B itu sentrifugal, radial sentrifugal. Kalau gimana melihat ini sentrifugal atau sentripetal? Kita lihat aja yang bercabang itu di dalam atau yang bercabang di luar. Kalau bercabangnya di dalam berarti dia dari dalam keluar. Kalau dari dalam keluar berarti sentrifugal. Ingat ya. Kalau bercabangnya di luar berarti dia dari luar ke dalam. Berarti di luar daerah dataran tinggi, di dalamnya daerah dataran rendah, lebih rendah. Kalau ini berarti di tengahnya dataran lebih tinggi, di luarnya lebih rendah. Dilihat yang percabangannya ada di bagian dalam atau bagian luar. Nah, yang C itu rektangular, ini berada di daerah patahan ya. Intinya kalau untuk pola sungai, soalnya sama seperti ini aja. Tinggal kalian lihat-lihat lagi di internet, pola sungai pasti keluar. Dilihat lagi gambarnya, diingat, dan juga difahamin. Nah, nanti kalau mau ditingkatkan level pertanyaannya bisa aja ya. Daerah dendritik terjadi di daerah mana? Apakah daerah patahan, apakah daerah lipatan, apakah dataran rendah, atau di pegunungan, atau di daerah landai, macam-macam lagi ya. Itu level soalnya. Nanti kalian baca-baca lagi. Kalau dendritik itu daerah pegunungan. Nah, yang B juga daerah pegunungan, tapi dia pegunungannya sifatnya seperti kubah ya, seperti kubah. Radial sentripetal juga daerah cekungan ya. Kalau sentrifugal kubah, sentripetal seperti cekungan, di tengahnya mesti danau. Kalau daerah rektangular itu daerah patahan. Terlihat dari bentuk sungainya yang patah-patah seperti itu ya. Adanya siku-siku. Nanti daerah lipatan nanti berbeda lagi. Daerah pinate ya, bentuk polanya pola pinet. Nah, kalian inti belajar adalah kemandirian, kesadaran, dan juga kemauan untuk mandiri ya. Kalian cari-cari apa yang kalian belum paham di internet, sudah banyak semua sumber ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebenarnya Bapak yakin kalian banyak pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan, dicari jawabannya atau tanyakan lewat grup atau classroom. Sekian aja dari Bapak untuk penjelasannya. Tetap kalian semangat belajar dan kalian menentukan apa yang kalian minat untuk belajar ya. Secara kalian sudah SMA, minat kalian belajar apa, itu yang kalian harus tekuni. Dan ya, persiapkan kematangan pemikiran, kematangan mental, dan kematangan finansial. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh sebentar. Nah, biar kelihatan. Ya, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.